Saya Yuli, instruktur Body Condition Pilates. Kali ini saya mau kasih informasi dan sedikit latihan untuk kalian yang habis melahirkan. Pasti banyak dari kalian yang nanya, kapan sih waktu yang tepat untuk kita latihan atau workout sehabis melahirkan? Jadi gini, kalau kalian lahiran secara normal, sehabis nifas atau 3 bulan pasca melahirkan, itu seharusnya udah bisa untuk latihan olahraga. Kemudian kalau kalian lahiran secara sesar 3-6 bulan, itu kurang lebih baru bisa latihan olahraga. Dengan catatan, kalian harus cek kondisi badan kalian, ada keluhan atau enggak. Contohnya misalnya kalau yang sesar, jahitannya masih terasa sakit atau perih atau enggak nyaman, ada baiknya kalian konsultasiin dulu ke dokter. Bolehnya tuh kapan badan kalian bisa mulai untuk latihan olahraga. Sebelum latihan olahraga, ada baiknya juga kalian cek diastasis recti. Apa sih diastasis recti? Diastasis itu artinya terpisah. Recti itu dari nama otot perut bagian depan di area sini, itu rectus abdominis. Nah, jadi artinya diastasis recti itu jarak di otot perut antara sisi kanan dan sisi yang sebelah kiri. Gimana cara ngeceknya? Nanti saya kasih tahu. Sebenarnya kalian juga harus tahu kenapa, apa sih masalahnya kalau misalnya kita ada diastasis recti. Jadi kalau misalnya terjadi diastasis recti, itu bisa bikin penyakit kayak misalnya di area panggul tuh kayak hernia. Jadi nggak cuma di bagian otot perutnya aja. Terus kalau misalnya kita paksain olahraga, itu bisa bikin perutnya tegang. Jadi sebelum kita mulai, kalau misalnya udah dicek nih si diastasis recti, kita bisa tahu gerakan apa yang bisa kita lakuin, terus olahraga apa nih awalnya yang aman supaya nggak memperparah si diastasis recti itu sendiri. Sekarang kita cari tahu cara ceknya ya. Tiduran terlentang seperti ini. Pastikan posisinya nyaman ya. Jadi kepalanya nempel, terus bagian punggungnya semua nempel termasuk pinggang. Kaki ditekuk hook position seperti ini, buka kakinya selebar pinggang aja. Kemudian satu tangan taruh di belakang kepala, satu tangannya lagi seperti ini, 2 jari taruh di bagian perut. Itu kurang lebih jaraknya dari ribs, nggak nyampe sejengkal ya, kurang lebih sekitar 5 cm dari ribs. Nah, itu ceknya seperti itu. Kemudian kita angkat badannya naik. Nah, seperti ini. Kemudian kita tekan 2 jari yang tadi ke bagian perut itu sendiri. Tekan sampai berasa sisi perut kanan dan kiri. Nah, jarak itu kita cek 1 jari atau 2 jari. Oke. Nah, kalau misalnya udah dapat dicek, kita bisa tahu latihan apa yang pas buat si diastasis recti itu sendiri. Yang berikutnya, kalau misalnya kita udah cek diastasis recti, kita bisa masuk ke pernafasan. Kadang kalau mau ngelakuin olahraga, nggak usah mikirin yang berat dulu, kita lakuin nafasnya. Karena biasanya kalau ibu yang habis melahirkan, otomatis otot yang ada di perutnya ini pasti lebih susah buat diaktifin. Jadi kayak dia akan kendor. Nah, ini caranya kita buat ngaktifin lagi. Dalam pilates itu tuh pernafasan penting banget dan diajarkan bagaimana cara mengaktifkannya. Pertama kita latihan yang simple dulu supaya tahu otot perutnya itu udah aktif atau belum nih. Caranya kita duduk tegak seperti ini, pastiin duduknya pakai tulang dulu. Kemudian rasain tulang punggungnya itu satu garis lurus memanjang ya, dari ujung kepala sampai tulang ekornya. Tapi dibikin nyaman, jadi bahunya nggak boleh tegang, relax aja. Kalau udah, kita pegang pusatnya. Oke, relax. Inhale-nya dari hidung atau ambil nafas dari hidung, kita buang nafasnya pakai mulut. Terus pastikan dadanya nggak boleh ikutan naik, jadi kita benar-benar nafasnya pakai perut. Oke, sekarang kita coba ambil nafas dari hidung, buat perutnya mengembang maksimal. Isi udara yang kita hirup ke dalam perut. Lalu buang nafas, press perutnya. Tekan sedalam mungkin sampai ketemu bagian otot yang keras, otot perutnya ya. Lagi inhale, exhale.
jadi perutnya tetap ditekan. Terus kita bisa lakuin yang berikutnya nih. Kalau misalnya udah tahu nih caranya kayak gimana buat ngaktifin, ngencengin perutnya, sekarang kita mau breathing tapi perutnya di press, jadi perutnya tetap ditahan. Caranya gini, sebelum kita breathing kita tekan dulu perutnya maksimal sampai ketemu dinding yang keras itu tadi. Kalau misalnya kayak susah banget nggak apa-apa, tahan aja perutnya, tapi sama badannya tetap relax, jadi jangan tegang banget ya, badannya tetap relax, tetap sesuai dengan posturnya. Oke? Sekarang kalau perutnya udah diaktifin, kalau tadi kita pegang pusar, kita pegang ribsnya. Jadi waktu inhale rasain ribsnya mengembang, waktu exhale rasain ribsnya mengempis ya. Yuk, perutnya udah diaktifin, sekarang inhale, exhale, lagi inhale, exhale, lagi inhale, ribsnya mengembang enggak? Exhale, 2 kali lagi coba. Satu kali lagi. Good. Oke, pasti masih susah, nggak apa-apa, dicoba terus aja ya. Oke, satu lagi breathing yang fungsinya juga banyak. Jadi kita main imajinasi. Nah, ini buat mengaktifkan otot yang ada di pelvic floor. Jadi kita bayangin spine kita atau badan kita ini kayak sedotan. Oke, bayangin seperti sedotan. Kemudian di sekeliling kita itu ada air. Jadi kita sedotan ditaruh di dalam gelas, kemudian gelasnya kita isi air. Oke, sudah. Ini tangannya kita pegang lagi bagian ribs lagi. Main imajinasi ya sekali lagi. Sekarang ambil nafas, udara yang kita hirup itu bayangin airnya kita masukin, airnya kita sedot juga, masukin ke dalam perut semua, diisi di dalam perut. Oke, kemudian nanti waktu kita buang, kita keluarnya sedikit-sedikit sambil dirasain otot di bagian kemaluannya atau pelviknya itu aktif. Oke, jadi saya kasih tahu lagi pernafasan ini penting. Sekarang ambil nafas, bayangin udara yang dihirup atau air yang ada di sekeliling kita masukin dan tahan di dalam. Buang nafas sedikit ya. Tahan, kencengin otot yang di dalam kemaluan. Buang nafas lagi. Hop, tahan lagi. Buang nafas lagi. Sekali lagi tahan, buang semua nafas. Oke, lakuin sekali lagi, kita bikin 4 kali kayak gitu ya. Yuk, inhale, hirup semua airnya. Tahan, exhale. Hop, exhale. Hop, exhale. Hop, satu kali lagi, exhale, keluarin semuanya. Oke, good. Coba satu kali lagi, tetap dibikin 4 kali buang ya. Inhale yang banyak, isi rongga perutnya, aktif perutnya. Tahan, exhale. Hop, exhale. Hop, exhale. Satu kali lagi, keluarin semuanya. Oke, good. Nah sekarang pasti pada mau nanya, apa sih fungsi yang tadi? Kenapa kita buang nafasnya sedikit-sedikit, terus kenapa harus pakai imajinasi? Jadi kalau orang yang habis melahirkan, pasti otot yang ada di pelvic floor-nya akan lebih merenggang ya. Jadi otomatis kalau yang kayak gitu biasanya akan lebih susah buat kayak nahan pipis kayak gitu. Nah ini fungsi buat ngaktifinnya lagi. Jadi si otot pelvic floor-nya ini diaktifin pelan-pelan, caranya kayak gitu, dari breathing dulu. Jadi 3 breathing tadi fungsinya untuk ngaktifin otot perut dan otot pelvic. Oke, tadi kan udah dikasih tahu cara cek diastasis recti. Jadi kalau misalnya jarak si diastasis rectinya itu 1 jari, kalian harusnya udah bisa latihan karena itu masih aman. 2 jari masih oke ya. Lebih dari 2 jari ada baiknya kalian harus pilih nih olahraga yang pas. Jadi nggak bisa latihan pakai angkat beban, olahraga yang berat kayak plank, sit up, push up. Nah itu terlalu menekan di bagian perut. Jadi kalian harus lakuin olahraga yang simple, stretching, kemudian aktivasi perut, olahraga yang nggak bikin perutnya itu kaget.
gitu. Kalau misalnya satu jari itu aman, tetap harus dari yang ringan dulu ya, jangan langsung ke yang berat. Oke, next. Tadi pernafasan udah, terus tadi udah disinggung sedikit tentang pelvic floor, gimana cara ngaktifnya. Nah ini juga latihan yang bisa dipakai untuk ngaktifin si pelvic floor itu sendiri. Kalian bisa lakuin dulu ya. Kita mulai dari tiduran. Seperti tadi untuk cek si diastasis recti, posisinya sama. Pastikan kalian tiduran dulu terlentang seperti ini, yang nyaman dulu. Oke, pastiin tulang scapula atau punggung bagian atas ini nempel sempurna. Kemudian kakinya ditekuk, dibuka selebar pinggang kalian. Kalau sudah, rasain di bagian lumbar atau pinggang bawah ini ada celah sedikit. Jadi kalian sambil cek nih, tulang kemaluan sama pusat tingginya sama ya, dirasain lagi. Kemudian kalau udah, cek tinggi panggul kanan sama kiri itu sama. Biasanya kalau sendiri kan susah, itu nggak apa-apa, kalian rasain pakai imajinasi sendiri aja dulu. Kemudian tinggi panggulnya juga rasain pakai bayangan kalian sendiri ya. Kalau sudah dirasa sama semua tingginya, tulang kemaluan, pusar, panggul kanan kiri, nah ini namanya netral pelvis ya. Ini namanya netral pelvis. Jadi kalian tahu, oh netralnya tuh kayak gini. Sekarang kita mau gerakin buat mobility pelvisnya itu sendiri, kemudian sambil mengaktifkan si pelvic floor-nya. Pasti perutnya aktif dulu, di press, kemudian bokongnya aktif. Caranya bayangin kalian kayak lagi nahan pipis. Kalau udah, dari sini tulang kemaluan kita gerakin ke arah pusat. Oke, jadi rasain pinggang lebih nempel sama matras. Balikin lagi, netral. Ulangin ya, sambil nafas. Ambil nafas dari netral position. Waktu buang nafas, gerakin tulang kemaluannya ke arah pusat. Pinggangnya nempel ya. Ulangin lagi. Inhale, netral. Exhale, posterior. Pinggang nempel. Oke, ini namanya posterior pelvic belt. Next, netral. Berikutnya, inhale netral, exhale buat pusar, gantian turun ke bawah, rasain tulang kemaluannya bergerak ke bawah dan merendah. Pinggang celahnya lebih tinggi, namanya arching. Nah ini anterior pelvic belt. Balikin lagi netral. Inhale, exhale, turunin tulang kemaluannya ke bawah. Ya. Balik lagi. Inhale, sekali lagi ya. Exhale. Oke, netral. Sekarang kita gerakin dua-duanya langsung. Netral, inhale, exhale, posterior. Balik netral. Inhale, exhale, anterior. Netral lagi, inhale, exhale, posterior. Sekali lagi terakhir. Netral, inhale, exhale, anterior. Oke, balikin ke netral. Dari netral kita bisa lakuin gerakan lanjutannya untuk spine juga. Jadi pertama kan ini buat pelvis, ini buat spine juga. Articulation di bagian spine ya. Sekarang kita buat posterior dulu. Inhale. Waktu exhale, bawa bokongnya naik ke atas, tetap aktif. Bawa naik ke atas, punggungnya rasain articulation, atau punggungnya naik satu-satu ke atas. Kalau udah dari atas, inhale lagi, exhale turunin pelan-pelan punggungnya ke bawah. Rasain sampai pinggangnya nempel dulu, baru balikin lagi ke netral. Kenapa harus dibikin pinggangnya nempel dulu? Supaya articulationnya lebih jelas lagi. Oke, lagi ya. Inhale, rasain pinggangnya nempel, exhale-nya. Inhale lagi, exhale-nya turun ke bawah.
Oke, lanjut kita bikin 2 kali lagi. Nah, ini untuk peregangan atau relaksasi juga di bagian lumbarnya, karena kan kalau misalnya ibu hamil itu otomatis pinggangnya akan arching ya. Nah, arching itu bikin tegang juga atau pinggang. Ini bagus juga untuk relaksasi dari pinggang. Nah, ke bawah perlahan, kaki pinggang nempel dulu, kemudian ke bawah. Oke, cukup. Nah, kalau kalian udah lakuin gerakan yang tadi aku kasih, kalian jadi bisa melihat nih gimana kondisi badan kalian sehabis melahirkan. Dan itu juga bisa ngecek untuk ke latihan berikutnya. Kalau misalnya dirasa oh badannya udah siap, kalian bisa ke next workout atau next latihan. Semoga bermanfaat ya videonya, dan jangan lupa untuk kalian like dan komen di video ini.